Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syahril Siregar. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode numerik untuk penyelesaian persamaan diferensial biasa orde satu. Nah, metode numerik yang akan kita gunakan pada kesempatan ini adalah metode Euler. Nah, sebelumnya persamaan diferensial ini merupakan suatu persamaan matematika yang sangat penting ya. Ada banyak sekali aplikasinya dalam bidang sains, engineering maupun ekonomi. Jadi ini suatu topik yang perlu untuk kita pelajari. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penurunan rumusnya serta implementasi kode Python-nya. Ya, sedikit review aja tentang persamaan diferensial. Pada dasarnya persamaan diferensial itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu persamaan diferensial biasa, PDB dalam bahasa Indonesia, ataupun Ordinary Differential Equation, ODE dalam bahasa Inggris. Kemudian persamaan diferensial parsial atau PDP, atau Partial Differential Equation dalam bahasa Inggris. Nah, apa sih bedanya? Nah, misalnya untuk persamaan diferensial biasa, di sini kita punya fungsi u ya. Nah, u di sini itu hanya bergantung kepada x saja atau hanya bergantung kepada satu variabel. Makanya dia disebut dengan persamaan diferensial biasa. Nah, untuk persamaan diferensial parsial biasanya si u itu bergantung kepada beberapa variabel ya. Itu misalnya di sini untuk dia bergantung kepada variabel x, y. Nah, tapi kalau dia parsial ini kurang tepat ya. Sebenarnya harusnya dia tandanya bukan D tapi bentuknya do gitu ya, kayak bentuk agak miring gitu. Sebelum kita membahas tentang persamaan Euler, itu kita mulai dulu dengan ekspansi Taylor ya, karena persamaan Euler tuh diperoleh nanti dari ekspansi Taylor ini. Misalnya kita ingin mengekspansi suatu fungsi di titik A. Nah, si fungsi fx itu bisa diekspansikan menjadi fa ditambah dengan f aksen a dibagi dengan 1 faktorial dikalikan dengan x min a ditambah f double aksen a dibagi dengan 2 faktorial dikali x min a pangkat 2 dan seterusnya. Nah, di mana f aksen x itu atau f aksen di sini adalah turunan pertama suatu fungsi tersebut, misalnya d-nya dx. Nah, untuk f double aksen x itu dia d2y per dx juga. Ya, metode Euler ini hanya mengekspansi Taylor sampai orde pertama saja atau sampai turunan pertama. Jadi Y sama dengan fx itu diaproksimasikan fa ditambah f aksen a dikali x min a. Nah, apabila kita definisikan x min a itu sebagai h, maka bentuknya menjadi Y sama dengan fa ya, fa ditambah h dikali f aksen a. Nah, fa di sini itu adalah kondisi awal atau initial condition. Itu di sini saya ingin menggunakan notasi yi aja ya. Jadi yi awal. Nah, dalam notasi numerik ini bisa kita tulis yi plus 1 atau y yang selanjutnya itu sama dengan y awal atau y yang sebelumnya ditambah dengan h dikali f aksen x y. Nah, ini yang tadi rumusnya untuk persamaan diferensial biasa orde 1. Nah, di sini pesannya adalah untuk orde 1 itu kita membutuhkan satu initial condition ya. Nah, untuk orde 2 kita membutuhkan 2 initial condition atau boundary condition. Jadi bisa juga satu initial condition, satu boundary condition. Jadi bisa juga kombinasinya. Dan seterusnya, orde 5 maka ada 5 initial condition atau boundary condition. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Misalnya di sini ada ini salah satu contoh dari peluruhan radioaktif misalnya. N itu si massa radioaktif sebagai fungsi waktu. Jadi ada persamaan dN dt ditambah Kn. K ini adalah konstanta peluruhan. Kn sebagai fungsi T sama dengan 0. Dimana kondisi awal atau initial conditionnya N0 sama dengan 1000. Ini contoh aja ya. Dan K nilainya berapa. Nah, ini kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan cara analitik, yaitu solusi analitik. Pertama kita pindahkan ruasnya, dN dt sama dengan minus Kn sebagai fungsi T. Kemudian kita kelompokkan berdasarkan variabelnya. Jadi dN per N itu sama dengan minus K dt, lalu kita integralkan. Hasil dari integral per N dN itu ln N, hasil dari integral minus K dt itu Kt plus C.
Nah, kemudian solusi umumnya adalah ya ini menjadi n sebagai fungsi t, ini eksponensialnya pindah ke sana jadi eksponensial minus kt plus c. Nah, dengan mengetahui initial condition n0 itu atau sama dengan n0, n sebagai ini fungsi 0 ya, maksudnya t0, pada saat t-nya 0 di n0, maka eksponensial c itu sama dengan n0, jadi fungsi umumnya n sebagai fungsi t adalah n0 dikali eksponensial minus kt. Ya, sekarang kita tulis kode programnya di Python ya. Jadi ya pertama kita impor dulu. Wih, kok jadi kapital? Kita impor dulu apa yang kita perlukan. Library-nya. Pertama saya butuh NumPy. Kemudian saya butuh juga matplotlib. Pplot plt. Ya. Nah, kemudian saya biasanya mendefinisikan function di atas. Nah, function yang kita pakai sesuai permasalahan ini adalah minus kn ini ya. Maka ini n dan t ya, walaupun dia cuma n aja di sini ya, karena permasalahan kita cuma minus kn ya, walaupun bisa aja kan ini minus knt gitu, atau minus kn plus t, kn plus nt kuadrat macam-macam ya, tapi supaya lebih umum itu harusnya memang ada n dan t aja, n dan t. Nah, k-nya ini angka kita aja, misalnya 0,02. Oke. Kemudian itu kita punya initial condition atau boundary condition. Oke, yang pertama adalah n0 kan, n0 itu sama dengan 1000. Ya, n0 itu kan terjadi pada saat t sama dengan 0. Nah, kemudian proses diskritisasi. Jadi kalau yang namanya numerik itu hasilnya pasti diskrit, jadi kita butuh proses diskritisasi. Ya, itu t-nya itu berarti kan np linspace, kita bikin aja waktu dari t0 kan berarti, nah sampai tn-nya yang terakhir, misalnya kita mau consider 10 aja, misalnya tn-nya tn kan. Nah, selanjutnya karena linface kita butuh n data. Nah, jadi n data itu sama dengan, ini bebas ya, ini jumlah poinnya nanti. Nah, ini T0, Tn, n data. Nah, kemudian kita pesan tempat untuk n-nya. Sebesar n data. Oke, tapi kita punya info kalau n yang 9. N yang pertama itu sama dengan n0. Oke. Nah, kemudian tadi gimana? Ya, ini seperti ini ya, y plus 1. Nah, berarti y-nya di sini adalah n. Itu kita bikin dia dari 0 sampai n data min 1 ya. Ya, kenapa min 1? Karena Python selalu menghitungnya dari 0 ya, jadi harus min 1. Nah, ini berarti ni kan, ni sama dengan, bukan ni ya, ni plus 1 ternyata. Ni plus 1 sama dengan ni ditambah, nah ada h di sini, tambah h. H itu sebenarnya adalah selisih dari waktunya ya, selisih dari waktu atau delta t-nya. T1 dikurangi T0. Oke, dikali dengan function. Oke, kita tadi nulis fungsinya n dulu kan ya. Nah, ini jadi ni
TI. Oke. Nah, kemudian ini kita juga tahu solusi analitiknya ya. Kita tulis aja. Nah, ini tadi proses Euler. Terus kita tahu fungsi analitiknya. Nah, fungsi analitiknya itu adalah NA aja ya. Misalnya N analitik itu sama dengan apa tadi? N0 dikali eksponensial. Oh, bukan titik, sorry. Kali eksponensial minus K dikalikan dengan T. K-nya tadi ya samain aja sama yang di atas ya. K-nya 0,02. Oke. Kemudian kita plot PLT dot plot. Berarti T dulu, N A. Ini warnanya merah misalnya. Terus label ini fungsi analitik. Nah, kemudian plt.plot ini N. Ini adalah colornya misalnya black. Ini adalah metode Euler. Tapi biasanya kalau teori itu kalau hasil perhitungan itu biasanya titik ya. Jadi kita kasih titik aja. Jadi yang garis itu yang analitiknya ya, karena itu yang udah pasti benar. Kemudian show. Kita simpan. Coba kita jalanin. Blacknya nggak ada ya. Oh, ini kurang. Oke. Ini error ya. Nggak bisa gini ya. Harus gini apa? Ya, coba kita lihat. Nah, ini dia. Ini masih kelihatan lurus banget. Coba kita naikin TN-nya, jangan 10 tapi 100 gitu misalnya. Ya, udah mulai kelihatan ya. Jadi ini hasilnya. Sebenarnya bisa kelihatan kok kalau di sini tuh ada yang si titik itu ada di luar garis. Oke, kita balikin lagi. Oke. Ya, jadi ini hasilnya, dia melurus seperti ini. Dan ini sangat baik ya, jadi sangat mendekati nilai yang sesungguhnya ya. Oke, ini kita bisa ubah-ubah, misalnya datanya mau kita kecilin misalnya 10 gitu. Coba kita lihat hasilnya. Ya, kita kelihatan ya kalau si titik-titik itu ya di luar garis sedikit ya. Ya demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.